Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pasukan Gedangan telah berhadapan-hadapan dengan pasukan Pamingit. Pasukan Gedangan memasang gelar Supit Urang, sedangkan pasukan Pamingit memasang gelar Dirodo Meto. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tidak jauh di belakang pasukan Gedangan, Padukuhan Gedangan menjadi amat sepi, seolah-olah pada saat matahari sudah demikian tingginya, masih saja lelap dalam tidurnya. Rumah-rumah bambu yang tegak seakan menjadi tak berpenghuni, sedangkan anak kecil erat berpegangan ujung-ujung baju ibunya yang menahan debar jantung melepas suami pergi berperang. Tetapi ketika terasa mata mereka hangat oleh titik-titik air yang tak tertahankan lagi, diulanginya kata-kata yang pernah didengar dari lurah mereka, bahwa tugas yang paling mulia bagi seorang laki-laki adalah berjuang untuk tanah kelahiran. Dan sekarang suami mereka sedang menjalankan tugas mulia, sebab ada orang lain yang akan mengganggu ketentraman kampung halaman mereka, seperti yang pernah terjadi beberapa saat sebelumnya. Jarak antara kedua pasukan itu menjadi semakin dekat, sehingga akhirnya seperti dua jalur air bah yang berbenturan. Meledaklah pertempuran yang dahsyat. Pasukan Pamingit yang dibantu laskar dari Gunung Tidar mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibandingkan laskar Gedangan. Namun pada saat itu laskar Gedangan dibekali oleh suatu tekad untuk menyelamatkan padukuhan mereka dari penindasan dalam segala bentuk. Apalagi dalam waktu terakhir mereka telah menerima gemblengan yang berat dari seorang yang dapat dibanggakan, yaitu Maiso Jenar dibantu Kebu Kanigoro, Wonomerto dan Aryo Saloko. Demikianlah dering senjata di sela-sela gemerincing pedang beradu perisai terdengar di antara pekik sorak dari kedua belah pihak seperti membelah langit. Kilatan-kilatan ujung-ujung pedang memantulkan cahaya matahari seperti sinar-sinar yang menyembur-nyembur. Dalam pertempuran itu Kebu Kanigoro menempatkan dirinya untuk melawan Bugel Kaliki, sedangkan Maiso Jenar bertempur mati-matian melawan Simorudro yang bernafsu untuk menuntut balas atas kematian menantunya. Sedangkan di antara pasukan yang bertempur itu Janda Simorudro dan Roro Wilis masih saat berkelahi, seolah-olah tidak terpengaruh oleh pertempuran yang menyala-nyala di sekitarnya. Pada saat hiruk pikuk itulah Joko Soko ingin mendapatkan keuntungan. Ia sudah tidak berpikir lagi untuk ikut serta memusnahkan orang-orang Gedangan yang pernah mengecewakan hati Samung Sariti atau Maiso Jenar. Ia berharap Bugel Kaliki dan Simorudro dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Dengan demikian ia pun akan kehilangan seorang saingan dalam memperebutkan Nogososro dan Sapu Inten. Lebih daripada itu, ia pun akan kehilangan seorang saingan pula dalam perebutan gadis yang bagaimanapun tak dapat dilupakan, sebab ia tahu bahwa agaknya Maiso Jenar bukan tanpa pamrih untuk selalu melindunginya. Sekarang Maiso Jenar sedang sibuk bertempur melawan Simorudro tua. Ia mengharap bahwa Maiso Jenar tidak akan dapat keluar dari pertempuran itu lengkap dengan nyawanya. Maka ketika semua orang yang berada dalam lingkaran pertempuran itu sedang sibuk menyambung nyawa, tiba-tiba Joko Soko meloncat menerjang ke arah Roro Wilis.
yang sedang sibuk melayani janda Simorodro. Dengan demikian ia menjadi tidak memperhatikan kedatangan bahaya yang baginya lebih dahsyat daripada mati. Tapi kemudian Joko Soko dikejutkan oleh suatu serangan yang tak diduganya pada saat ia menyergap Roro Wilis. Apalagi ketika ia sudah sempat mengamati orang yang menyerangnya itu, ia tidak lebih dari seorang gadis tanggung yang dengan lincahnya menyambar-nyambar seperti seekor sikatan menangkap belalang. Gadis itu tidak lain adalah Widuri, yang dengan diam-diam ikut serta dalam barisan orang-orang gedangan. Melihat gadis tanggung itu mengganggunya, Joko Soko menjadi marah bukan buatan. Sekali ini ia tidak mau gagal lagi, karena itu segera ia mengerahkan tenaganya untuk dengan cepat membinasakan anak yang telah berbuat lancang itu. Tetapi sekali lagi ia menjadi heran kalau semula ia kagum akan kegesitan Roro Wilis. Sekarang ia terpaksa mengagumi gadis tanggung yang dapat bertempur dengan tangkasnya. Bahkan serangan-serangannya kadang-kadang terasa sangat berbahaya. Kekaguman itulah kemudian yang menambah kemarahan Joko Soko terhadap anak kecil yang baru dapat berjalan beberapa langkah. Ular laut dari Nusa Kambangan itu tidak dapat mengatasinya. Dengan demikian Joko Soko bertempur mati-matian mendesak. Dalam pada itu, bagaimanapun cakapnya Widuri membawa dirinya, namun ia telah melawan seorang yang mempunyai nama menakutkan dalam kalangan bajak laut. Joko Soko yang tampan itu adalah ular yang berbisa sangat tajam. Karena itu segera terasa bahwa ia masih belum sampai pada tingkatan yang cukup untuk melawannya. Meskipun demikian, Endang Widuri adalah seorang gadis yang berjiwa besar, sebagaimana tersimpan dalam saluran darah Handayaningrat. Karena itu, ia sama sekali tidak mengeluh atau menyesal, bahkan segera ia pun mengerahkan segala ilmu yang pernah dipelajarinya untuk mempertahankan diri. Untunglah bahwa dari sela-sela gemerlapnya pedang, Kebu Kanigoro dapat melihat bayangan gadisnya yang meloncat-loncat dengan lincahnya. Namun bayangan itu telah membuat debar jantung Kanigoro lebih cepat. Pada saat itu ia sedang bertempur melawan hantu bongkok dari lembah Gunung Tidar yang terkenal bertangan panas. Telapak tangannya seolah-olah menyimpan tenaga api yang tak terkira, sehingga dalam setiap pertempuran bila seseorang kena rabanya, segera akan menjadi hangus kulitnya pada tempat sentuhan itu. Tetapi Kanigoro bukan pula manusia biasa, ia adalah seorang sakti yang memendam diri. Meskipun namanya tidak dikenal, namun sebenarnya ia telah memiliki ilmu yang dapat disejajarkan, bahkan melampaui orang-orang yang ditakuti seperti Ki Ageng Pandanaras, Ki Ageng Soro Dipoyono, dan sebagainya. Karena itulah maka untuk melawan si bongkok itu Kebu Kanigoro tidak usah berkecil hati. Kanigoro tiba-tiba mempunyai pekerjaan lain selain melawan si bongkok. Bagaimanapun ia melihat bahwa Widuri tidak dapat mengimbangi keganasan Joko Soko, sehingga dengan demikian terpaksa ia menggiring lawannya mendekati pertempuran anaknya. Bahkan untuk membesarkan hati gadis itu, ia berteriak, "Widuri, kenapa kau ikut serta?" Widuri mendengar suara ayahnya, tiba-tiba hatinya menjadi bertambah besar, sehingga dengan demikian tenaganya pun terpengaruh. Apalagi ketika ayahnya berteriak lagi, "Bertahanlah, aku datang." Widuri tertawa pendek lalu jawabnya, "Orang ini hebat juga, ayah." Kebu Kanigoro tidak menjawab. Ia terpaksa bertempur dengan sebagian perhatian terikat kepada anaknya. Bahkan sekali ia terpaksa melontarkan diri untuk memberinya pertolongan. Kalau saja ia tidak berbuat demikian, maka ia perlahan-lahan namun pasti akan segera dapat mendesak lawannya. Tetapi karena ia terpaksa membagi tenaganya, maka Bugel Kaliki masih dengan segarnya dapat bertempur melawan orang yang sama sekali belum dikenalnya itu. Tetapi ternyata sangat mengejutkannya. Ia merasa bahwa dunia ini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengimbangi kesaktiannya.
Namun tiba-tiba muncullah orang ini. Apalagi orang ini dapat melawannya dengan membagi tenaga. Karena itu ia menjadi marah. Bugel Kaliki yang terkenal bertenaga api itu segera berusaha sekuat tenaga untuk dapat memenangkan pertempuran. Namun bagaimanapun kemudian ia terpaksa mengakui kedahsyatan tenaga Kebu Kanigoro. Sehingga dengan demikian Bugel Kaliki harus lebih berhati-hati. Di titik lain, nampaklah Maesa Jenar bertempur melawan harimau liar dari Lodaya yang menyerangnya dengan garang. Orang tua yang berkerudung kulit harimau hitam itu mula-mula merasa bahwa dalam waktu yang pendek dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sebab ia merasa bahwa Maesa Jenar berdua dengan Gajah Suro, bahkan dengan sepasang Krisna Gosastra dan Sapuinten, tak dapat mengalahkannya. Malah seandainya pada saat itu tidak datang Titis Anganten, Maesa Jenar pasti sudah binasa. Tetapi ternyata harimau liar itu menghadapi suatu kenyataan lain. Maesa Jenar yang bertempur pada saat itu ternyata bukanlah Maesa Jenar beberapa tahun yang lampau. Ilmunya kini telah meningkat jauh dibanding masa-masa itu. Karena itu ia pun menjadi marah bukan kepalang. Dengan menggeram dahsyat ia menerkam Maesa Jenar dengan garangnya. Namun Maesa Jenar kini telah benar-benar merupakan seorang yang luar biasa, bahkan orang yang pernah melihat cara almarhum gurunya bertempur. Pasti akan berkata di dalam hati, Maesa Jenar benar-benar telah merupakan bayangan yang tepat dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itulah Simorodro menjadi keheran-heranan, apalagi ketika ternyata bahwa Maesa Jenar dapat mendesaknya dengan tajamnya. Demikianlah pertempuran itu berkobar-kobar dengan dahsyatnya. Debu putih mengepul naik ke udara seperti tirai kabut yang tebal, sedangkan matahari semakin lama menjadi semakin tinggi, membawa wajahnya yang lesu menempuh garis edarnya. Garis yang telah dilaluinya setiap hari, sekali bergeser ke utara, sekali bergeser ke selatan. Demikianlah telah berlangsung dari tahun ke tahun, puluhan bahkan ratusan dan ribuan tahun. Telah berjalan tanpa suatu perubahan, dan dalam waktu yang demikian panjangnya itu telah disaksikan segala macam kejadian di permukaan bumi. Telah disaksikan segala macam musim, musim bunga, musim buah, musim hujan, dan musim kering. Telah disaksikan pula berbagai tabiat manusia, sedih gembiranya, senyum tangisnya, bahkan tabiat-tabiat mereka yang aneh-aneh. Bertempur sesama manusia, membunuh dan memfitnah. Bahkan kadang-kadang mereka berkelahi tanpa sebab dan tanpa pengetahuan. Untuk apa sebenarnya mereka harus berkelahi? Selain pemanjaan nafsu kebinatangan yang kadang-kadang menguasai mereka yang seharusnya memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada binatang. Bahkan ada di antara manusia yang menjadi lupa pada asal mula dari hari akhirnya. Lupa kepada Tuhan penciptanya yang menyediakan segala kebutuhannya, tetapi yang kelak menuntut suatu pertanggungjawaban pada masa-masa hidupnya bila masa peradilan telah tiba. Lupa pada panasnya api neraka yang abadi yang akan menelannya, serta lupa kepada janji kesejahteraan abadi bagi mereka yang berjalan panjang garis kebenaran. Demikianlah pertempuran yang terjadi di lembah antara bukit-bukit kecil itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Gemerincing senjata di antara sorak-sorai laskar dari kedua pihak kini diselingi pekik kesakitan dan rintihan pedih dari tubuh-tubuh yang sedang bergulat di antara maut. Nampak menetes keringat dan darah. Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro menjadi prihatin melihat pertempuran itu. Karena itu mereka berjuang semakin gigih. Kadang-kadang terdengar suara Maesa Jenar berteriak memberi aba-aba yang agaknya sangat menguntungkan laskar gedangan. Sebagaimana yang dinasihatkan Maesa Jenar bahwa seharusnya mereka lebih mementingkan kerjasama yang erat daripada bertempur seorang demi seorang.
Dengan demikian mereka tidak perlu harus terikat pada satu lawan, kecuali orang-orang tertentu seperti Maesha Jenar sendiri. Laskar Gedangan juga telah dilatih untuk menggunakan otak dalam saat-saat tertentu, sehingga dengan demikian mereka tidak akan kehilangan akal. Karena itulah di samping jumlah yang memang lebih banyak, ketika matahari telah menanjak tinggi, nampaklah bahwa Laskar Gedangan berhasil mendesak lawan mereka. Himorodro tua dan Bugel Kaliki yang merasa sakti tanpa tanding terpaksa harus mengakui bahwa dunia ini terbentang sedemikian luas sehingga tidak seluruhnya dapat dijajakinya. Oleh kenyataan itu, berbesar hatilah seluruh laskar dari Gedangan. Semakin lama mereka bertempur, semakin segarlah tubuh mereka oleh kemenangan demi kemenangan yang mereka peroleh. Sehingga ketika matahari telah condong ke barat, titik pertempuran itu telah jauh bergeser. Namun, orang-orang Pamingit dan Gunung Tidar bukan pula orang yang mudah berputus asa. Karena gelar mereka ternyata tidak menguntungkan, kemudian terdengarlah jerit galunggung di antara derak gempuran senjata memberi apa-apa. Demikian dahsyatnya teriakan itu, sehingga dapat didengar oleh semua telinga di medan pertempuran. Demikian suara galunggung berhenti, berubahlah tata barisan orang-orang Pamingit dan Gunung Tidar. Mereka mengubah gelar Dirodometo yang hampir rusak dengan gelar Gladek Nebo. Dengan demikian pertempuran itu seolah menjadi balo. Orang-orang Pamingit dan Gunung Tidar secara perseorangan menyusup ke dalam barisan Gedangan. Namun hal yang demikian telah mereka duga sebelumnya, sebab Maesha Jenar pun pernah memberikan beberapa petunjuk bagaimana seharusnya melawan gelar itu. Beberapa barisan laskar terdepan dari Gedangan sengaja membiarkan beberapa laskar lawan mereka menyusup masuk. Namun demikian mereka terbenam di dalam laskar Gedangan. Demikian mereka dibinasakan. Meskipun demikian, karena secara perseorangan laskar Gunung Tidar memiliki ketangguhan yang lebih besar, maka untuk sementara medan itu menjadi terpengaruh pula. Tetapi yang sangat tidak diduga-duga oleh laskar Gedangan yang sudah mulai mendesak lawannya kembali adalah kedatangan rombongan baru dari utara. Meskipun rombongan itu tidak besar, namun agaknya memiliki kekuatan yang cukup pula. Oleh kedatangan itulah kemudian terdengar suatu teriakan nyaring dari salah seorang pengawas di ekor barisan Gedangan yang mengabarkan bahwa pasukan Uling telah datang. Mendengar teriakan di ekor barisan, dada Maesha Jenar berdesir. Yang dicemaskan selama ini ternyata benar-benar terjadi. Mau tidak mau rombongan yang masih segar yang baru datang itu akan banyak sekali berpengaruh pada pertempuran. Meskipun demikian, hal yang serupa memang sudah disiapkan oleh Maesha Jenar. Karena itulah ia mempergunakan gelar Supeturang, sehingga beberapa bagian yang merupakan ekor dan kaki belakang gelarnya dapat dipergunakan untuk melawan pasukan yang datang dari samping maupun dari belakang. Kebukanigoro pun melihat kesulitan yang bakal datang, maka baginya tidak ada jalan lain daripada menyelesaikan pertempuran itu secepatnya. Namun bagaimanapun juga, karena ia terikat pula pada anaknya, sehingga geraknya tidak pernah leluasa. Rombongan Uling dari Rawa Pening langsung dibawa oleh para pemimpinnya mendekati medan. Untuk beberapa saat sepasang Uling itu berdiri mengawasi pertempuran yang masih menyala-nyala dengan hebatnya. Uling putih dan Uling kuning itu pun adalah orang-orang yang telah lama berada dalam dunia yang penuh dengan pertumpahan darah, sehingga dengan demikian wawasannya mengenai pertempuran mengandung beberapa ketepatan hitungan. Ia memang melihat bahwa laskar Gedangan pada saat itu dapat mendesak lawannya, tetapi kemenangan itu adalah kemenangan yang tipis dan sangat perlahan-lahan. Dengan demikian maka sepasang Uling itu tidak mau membiarkan keadaan yang demikian itu berlangsung lebih lama lagi. Karena itulah maka mereka memutuskan untuk segera menerjunkan laskarnya ke dalam arena,
sebelum laskar dari Pamingit dan Gunung Tidar menjadi semakin tipis. Demikianlah kedua bersaudara Wuling yang ganas itu membagi laskarnya menjadi dua bagian, yang masing-masing dipimpin sendiri oleh dua bersaudara. Seorang membawa pasukannya ke kanan dan seorang lagi ke kiri, untuk seterusnya menyerang pasukan Gedangan dari belakang. Dada Meso Jenar menjadi bertambah berdebar-debar melihat cara laskar Wuling itu menyerang. Karena itu segera ia pun memberikan beberapa baba untuk pasukannya, supaya dapat tidak-tidaknya membendung arus yang melanda dari belakang itu. Sedang Meso Jenar sendiri segera mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalahkan lawannya. Demikianlah ketika Meso Jenar dan Simorodro telah bertempur semakin dahsyat, mereka masing-masing telah dapat mengukur bahwa kali ini tenaga mereka berimbang, sehingga untuk seterusnya mereka harus mempergunakan kelincahan dan kecakapan mereka membawa diri masing-masing untuk memenangkan pertempuran itu. Di bagian lain, di bagian belakang gelar Supit Urang, telah terjadi pertempuran yang dahsyat pula. Sepasang Wuling itu ternyata tidak menemukan lawan yang seimbang, sehingga dengan demikian ia seolah-olah dapat leluasa berbuat sekehendak mereka sendiri. Namun demikian, beberapa orang Gedangan yang gagah berani telah berusaha untuk mencegah sekuat-kuatnya. Mereka bertempur bersama-sama menghadapi kekuatan Wuling yang seakan-akan melampaui batas kekuatan manusia biasa. Meskipun demikian, terasalah bahwa kekuatan laskar Gedangan sekarang benar-benar berada di bawah kekuatan lawannya. Pasukan Wuling dari Rawa Pening yang datang tepat pada saatnya itu telah menolong pasukan Pamingit dan Gunung Tidar yang telah terdesak menuju ke jurang kehancuran. Bahkan sekarang agaknya pasukan Gedanganlah yang terdesak dari dua arah. Agaknya mereka benar-benar berusaha menjepit dan menghimpit hancur laskar itu. Meskipun demikian, laskar Gedangan telah berjuang mati-matian. Sapit-sapit yang dipimpin oleh Wonomerto dan Aryo Saloko ternyata lincah pula. Mereka yang berada di luar himpitan pasukan lawan agaknya banyak dapat memberikan pertolongan. Dengan bergeser-geser cepat, mereka dapat mengganggu pasukan-pasukan Pamingit serta rombongan-rombongan yang lain. Namun bagaimanapun juga, kemampuan mereka terbatas. Sebagai manusia, mereka tidak dapat berbuat lain di luar batas-batas yang mungkin. Bagaimanapun tebalnya tekad mereka, namun ternyata lawan mereka benar-benar memiliki kelebihan yang tak dapat mereka atasi. Karena kenyataan itu, maka Meso Jenar dan Kanigoro beserta para pemimpin Gedangan menjadi semakin prihatin. Mereka memutar otak untuk menemukan cara tidak-tidaknya untuk mempertahankan diri mereka supaya tidak tergilas hancur. Sedangkan mereka sendiri telah berjuang mati-matian untuk dapat menyelamatkan mereka.